bersama berkumpul, mari bergembira, tertawa, berbagi cerita dan cinta. Halo guys, selamat datang di channel saya Andini DWH. Malam ini saya bersama dengan Mas Ivanat, ya, salah satu musik director yang terkenal di Indonesia. Itu Mas Bonsoir. Bonsoir. Beliau ini berbahasa Prancis. Sedikit. Jadi saya tentunya senang sekali ketemu beliau karena kita sama-sama suka berbahasa Prancis. Comment ça va? Je vais bien, mais si je dois parler français, j'ai beaucoup oublié. C'est pas grave, tu parles bien français, toi. Merci. Ternyata Bapak ini masih sangat fasih berbahasa Prancis. Tapi tentunya guys, kalau malam ini saya berbahasa Prancis, nanti teman-teman yang nonton juga kan nggak ngerti. Ada terjemahannya di sini. Oke, saya malam ini merasa happy sekali karena suatu kehormatan untuk saya ketika bertemu dengan Mas Ivanat. Beliau seorang musik director vocal director yang terkenal, ya. Beliau juga eksis untuk pemilihan dalam pencarian bakat di Indonesian Idol, dan sekarang ini di Pop Academy, ya. Jadi tentunya teman-teman kita yang nonton ini pasti ingin tahu siapa sih sebenarnya Mas Ivanat ini. Beliau lahir di Bandung. Ya. Kumaha tuh dah, Mas? Alhamdulillah saya. Beliau ini masih muda loh, ya. Usia berapa sekarang, Mas? Sekarang 46 tahun, 46 years young. Loh, saya pikir 26. Kelihatannya kalau orang-orang bilang kelihatannya kayak 45 katanya. Tapi dengan umur yang relatif muda, 46, beliau sudah sangat berpengalaman di bidangnya dan banyak sekali pengalaman tentunya kan dalam melatih vokal, ya, dan artis-artis besar kenamaan Indonesia pun itu juga semua binaan dengan Alhamdulillah. Mas Ivanat. Contohnya nanti aku membuat musik sama. Ya, nah contohnya Alita ingin membuat musik nanti, tinggal someday. ditunggu aja. Ya, dan saya juga di direct oleh Mas Ivanat ini ada 2 lagu loh, yaitu Berdansa dan Cerita Cinta. Kita mungkin tahu kapan pertama kali ya Mas mulai di bidang musik ini. Sebetulnya kalau ketertarikan di musik itu saya cenderung terlambat ya, Mam, ya, dibandingkan dengan teman-teman seusia saya pada zamannya gitu. Ya. Saya mungkin baru tertarik musik itu bahkan ketika usia 17-18 tahun. Itu waktu itu ada di Bandung, masih ya? tinggal di Bandung, masih SMA waktu itu. Teman-teman saya udah main band, udah nyanyi, saya malah belum tertarik sama sekali. Entah kenapa satu hari waktu saya SMA ada acara sekolahan itu ada vokal grup sekolah saya tampil, dimana cuma sekedar vokal grup sekolahan aja, lingkungan internal, tapi di kalangan kami ini mereka seperti superstar. Benar-benar yang favorit, anak-anak favorit itu. Saya pengen jadi kayak mereka. Jadi ketika ada audisi vokal grup di sekolahan, saya daftar mau jadi anggota, belum ngerti musik sama sekali. Jadi sama si pelatihnya ini ditanya gitu, kamu bisa ini nggak? Enggak. Kamu bisa itu nggak? Enggak. Bisa ini nggak? Enggak. Sebenarnya saya nggak bisa. Dia tanya, kenapa kamu mau ikut vokal grup kalau gitu? Pengen terkenal. Motivasi awalnya itu. Tapi ya kemudian ketika sudah diterima gara-gara, jadi menurut pelatih saya ini orang gila gitu, masuk situ cuma karena pengen terkenal, akhirnya dia ambil karena dia perlu kegilaannya kan. Saya masuk situ, kebetulan ketika sudah berada di dalamnya, saya mempelajarinya secara serius. Ketika di vokal grup itu kebetulan pembimbing saya itu orangnya cukup strength lah gitu, killer. Jadi dengan dengan kekilaran itu saya banyak belajar justru itu.
malah teman-teman saya yang ngerti musik duluan stay di situ, saya kayak nyusul mereka sampai satu hari itu saya malah mimpin vokal grup. Jadi mereka tersisihkan lah gitu. Betul, ya, saya mimpin vokal grup. Kehadiran Mas ini ya. Ya, setelah lulus SMA, saya masih pengen bermusik, tapi kan udah nggak bisa sama teman-teman SMA, Bang. Saya iseng-iseng, akhirnya tergabung di sebuah masih sama vokal grup juga, cuma campuran dari sekolah-sekolah. Iya. Namanya ME. Nah, si ME ini kerjanya ikut festival, menang, ikut festival, menang, ikut festival, menang. Sampai akhirnya nggak boleh ikut festival lagi. Oh gitu. Iya. Setelah itu kita cari cara, setelah festival apa nih? Kita coba kita coba bidik bidang baru. Oh mungkin dunia rekaman nih kali gitu ya, profesional. Menuju dunia rekaman. Tapi yang itu sudah musik ini apa yang lagu yang apa namanya yang suka diputar? Ini kan cinta. Ya, sudah. Oh jauh sebelumnya emang. Masih jauh sebelum. Jadi kita mau menuju ke dunia rekaman itu dunia masih jauh sekali, sampai kita harus kemana-mana dulu. Kalau Mami pernah tahu dulu ada sinetron Si Dulu Anak Sekolahan, Rano Karno. Iya. Itu yang nyanyi soundtracknya itu saya dan teman-teman. Oh, iya, hebat banget. Jauh sebelum rekaman itu, sebelum rekaman Ini Kan Cinta gitu. Wow. Jadi sempet nyanyiin sih dulu lah, sempet apa sampai akhirnya tahun 98 kita punya lagu Ini Kan Cinta. Dari album Ini Kan Cinta, lagunya terkenal, disukai banyak orang, tapi untuk keutuhan grup kami ini ternyata benar kata orang, Mam. Pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Itu bukan bohong, itu beneran terasa. Dan lagu Ini Kan Cinta itu kira-kira tahun 96. 98, persis ya? waktu krisis Iya, ekonomi. iya. Itu sangat terkenal. Mungkin semuanya yang nonton di sini pasti tahu, pasti pernah ya menyukai lagu Ini Kan Cinta. Dan, Sampai hari ini bahkan kan. karena waktu saya juga saya masih muda tuh waktu itu, saya dengar lagu itu setiap hari. Apalagi itu diputar di tempat Favorit ya. favorit saya nongkrong waktu itu Iya, kan. persis gitu. Ya itu dia. Kemudian ternyata keutuhan grup tidak berjalan seiring dengan popularitas lagu. Lagunya semakin naik, grupnya semakin nggak solid. Oh, gitu. Kemudian kita bubar. Ketika kita bubar, baru terpikir di situ, Mam. Saya adalah person atau pribadi yang kurang suka tampil sebetulnya. Kalau sama grup kan saya masih bisa menggantungkan penampilan sama temen yang 4. Kalau sendiri saya nggak berani. Sehingga saya memutuskan untuk nggak jadi penyanyi. Tapi saya masih suka dunia vokal. Sehingga saya pikir apa yang bisa saya lakukan di dunia vokal, karir apa yang bisa saya kejar di dunia vokal tanpa harus menjadi penyanyi. Iya, iya. Ternyata ya jalan hidup mengarahkan saya menjadi vocal director sampai hari ini. Dan sangat berhasil ya. Amin, alhamdulillah. Malah di situ poinnya Iya. ya. Itu keberhasilan di tempat menjadi vokal director. Iya, Mas, Mam. ya. Iya, Mam. Dan apa nih Mas suka dukanya mungkin bisa diceritakan? Ya kalau awal karir sebagai vocal director yang paling berat adalah meyakinkan para pencipta lagu, para arranger, para produser untuk menawarkan jasa saya sebagai vocal director. Ya kan meyakinkan mereka bahwa saya bisa mengarahkan, tapi tidak ada bukti bahwa saya pernah bernyanyi kan agak berat, Mam. Iya. Menjadi pertanyaan buat mereka kan. Contohnya misalnya ketika saya tawarkan sama seseorang gitu, coba saya yang direct vokalnya, mereka yang tanya balik di grup, lo dulu nyanyi nggak? Enggak. Siapa yang bisa percaya, Mam? Nah itu butuh pembuktian luar biasa gitu. Hal yang paling gampang waktu itu saya bilang sama klien saya adalah Steven Spielberg itu tidak pernah main film, tapi dia director yang luar biasa dan filmnya selalu box office kan. Akhirnya gambarannya adalah saya adalah Steven Spielberg, tidak bisa bernyanyi tapi bisa mengarahkan penyanyi. Kurang lebih begitulah, Mam, gitu ya. Dan itu ya susah payah lah. Suatu bakat mungkin yang memang dulu terpendam. Ya kadang-kadang orang tuh kan datang dari jiwanya. Betul. Mungkin dari sekian pengalaman yang sudah dilalui, ya yang mana sih yang paling berkesan buat Mas Irfan ini? Yang paling berkesan? Top of the top ya, pengalaman yang paling mengesankan dan saya anggap sebagai pencapaian terbesar lah ya dalam karir selama berkarir itu ketika saya bertanggung jawab untuk bertanggung jawab di divisi vokal untuk konser 3 diva. Oh, 3 diva. Ya, Krisdayanti, Ruth Sahanaya, Titi DJ. Wow.
gitu. Itu yang Waktu itu paling- saya belum kenal mereka, sehingga cukup gemeter lah Mam gitu ya. Mereka artis besar, diva semua. Kebetulan yang memberi kepercayaannya itu Mas Erwin Gutawa. Pesan dia sama saya cuma satu. Ini bukan konser 3 penyanyi, tapi ini konser sebuah grup. Di mana satu grup ini terdiri dari 3 diva semuanya kan. Iya. Gemeter lah Mam. Itu Ini gimana? tahun berapa ya waktu itu? Mungkin 2005, 2006 ya saya gitu. Dan maksudnya gini, saya pun kalau terhitung sampai hari ini, waktu zaman pegang 3 diva itu belum setengah jalan karir, Mam. Istilahnya mungkin masih newcomer lah gitu. Langsung dapat kepercayaan segitu besar dari komposer besar Mas Erwin Gutawa, artisnya artis besar di mana 3 orang ini kan penyanyi solo semua, Mam. Iya. Harus kita treat sebagai sebuah grup. Waduh. Nah, itu nggak gampang itu seperti itu kan? Waktu itu saya malah bukan berpikir masalah teknis atau musikalnya, Mam, tapi lebih kepada ke mentalnya, Mam. Gimana cara menghadapi ini, gimana supaya percaya diri, gimana supaya mereka mau dengerin saya, gimana caranya mereka supaya kooperatif, gimana caranya mereka supaya bisa mengeksekusi apa yang saya challenge, misalnya kan gitu kan. Iya, iya. Dan ya alhamdulillahnya ketiga teman-teman ini juga tidak menganggap enteng saya gitu. Jadi mereka benar-benar full trust, percaya luar biasa, nurut juga gitu. Dan ketika di challenge bisa mengeksekusi bahkan di luar ekspektasi saya. Itu Jadi per waktu berapa lama tuh Mas? wah, latihan vokalnya 2 bulan, Mam. Oh, hanya 2 bulan ya? 2 bulan. Dan begitu nonton konsernya, itu satu-satunya saya kerja konser yang saya tonton. Di Genesis. Iya, itu bangganya luar biasa, Pak. Bangganya masih terasa sampai hari ini. Thanks to Mas Erwin Gutawa dan Tiga Diva. Itulah cerita dari keberhasilan seorang Irfanat ya. Tentunya saya juga banyak mengambil pelajaran dari beliau. Sama-sama saya belajar dari Mami juga. Saya juga bukan penyanyi, tapi saya belajar nyanyi dari beliau dan Amin. akhirnya ada menemukan dunia yang memang asik juga ya. Iya, betul. Bernyanyi itu ya, kita kan untuk melepas kayak kita lagi stres ya Mas Betul, ya. Mam. Terus ada dunia baru juga, kita bertemu dengan orang baru. Iya, Saya ini iya. surprise loh bisa ketemu beliau dan memang itu ya buat saya hal yang luar biasa. Saya juga senang. Saya bukan seorang penyanyi tapi saya bisa ketemu beliau itu adalah yang berkat ya dari Allah juga. Takdir menuntun kita untuk berjumpa, Mam. Betul sekali. Ya, kalau gitu saya rasa pertemuan kita kali ini saya banyak terima kasih. Sama-sama, Mami, senang hati. Saya terima kasih sekali Mas Irfanat mau ngobrol dengan saya ya di channel saya ini, dan mungkin kapan-kapan kita bikin konten lagi ya Aleta ya. Iya. Bersama-sama. Dan kita berharap juga Aleta ini bisa dibimbing Ya. oleh Amin. beliau. Saya ya. juga udah gak sabar sih. Tapi Satu- udah lagi sibuk, nanti tunggu selesai Bulan depan. dari Pop Academy Ya, ya. Oke guys, gitu aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton channel saya Adi DBH dan juga Mas Irfanat. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que ça va bientôt. Amin. Oke, thank you.